Nih MBG ora manfaat ki urung takon karo masyarakat desa Kluthuk sing klicit ini sing tangane ini lho, sing tangane ini. Kita lagi tangane ngene iki. Kuwi ora tau takon dhisik. Dadi ngomong ni MBG ora manfaat iki. Saurunge ngomong muni MBG ora manfaat ki takono karo wong sing tangane ngene iki. Sing ora mesti nyekel duit setiap minggu. Kuwi takono dhisik lho. Nek kanggone aku ya Kang Yule. Jenenge MBG kuwi kanggone aku wong desa ngene iki. Oke manfaate, sing ora tau nyekel duit tiap minggu. Halo sahabat Jendela Pengetahuan. Program makan bergizi gratis MBGE kembali menjadi sorotan setelah pemerintah mengumumkan efisiensi anggaran yang disebut mencapai sekitar 40 triliun rupiah. Banyak yang bertanya, apakah kualitas makanan akan dikurangi atau justru ada persoalan lain yang selama ini tidak banyak diketahui publik? Di video ini kita membahas kronologi lengkap, mulai dari evaluasi anggaran, dugaan penyimpangan tata kelola yang sedang diproses aparat penegak hukum, hingga alasan pemerintah melakukan pembenahan besar-besaran terhadap program prioritas Presiden Prabowo. Yang paling menarik, ternyata persoalan terbesar bukan sekadar soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan program benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat bagi anak-anak yang paling membutuhkan. Tonton sampai selesai karena ada beberapa fakta dan analisis yang jarang dibahas, termasuk bagaimana arah kebijakan MBG ke depan dan apa dampaknya bagi masyarakat. Kalau menurut kamu, apakah efisiensi ini akan membuat program MBG semakin baik? Atau justru menimbulkan tantangan baru? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan isu-isu terbaru seputar kebijakan publik, ekonomi, dan politik Indonesia. Daw, bungkus kami MBG ya nah, nggak sama-sama lagi. Duit itu bukan warisannya Prabowo, duit itu bukan hasil kekayaan sendiri dari Prabowo, tapi duit itu dari pajak-pajak kami. APBN 82% itu dari rakyat, pajak rakyat. Marah kami, sedih kami, tapi duitnya malah justru dipakai untuk program-program yang gak jelas, program-program beli alutsista. Ngapain? Kita nggak lagi perang kayak Iran dan sebagainya gitu. Polisi-polisi, tentara-tentara ditambahin ngapain? Untuk ngerusak alamnya Papua, membunuh orang Papua. Kenapa gitu? Duitnya jangan untuk MBG. Kedua, lakukan evaluasi total sistem tata kelola MBG yang dikendalikan oleh BGN. Karena BGN ini di bawah Pak Presiden, maka Pak Presiden ini bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi secara total sistem dan tata kelola MBG di BGN itu. Komprehensif. Andaikan ya Pak Prabowo, ini hari apa nih ya? Ini hari Rabu. Kamis pagi beliau berpidato, saya akan hentikan 3 bulan moratorium MBG ini, saya reset ulang, kemudian pastikan nggak ada konflik kepentingan dan targetnya tepat sasaran dan lain-lain. Mungkin ada harapan sedikit mungkin. Orang yang sekarang mendapatkan manfaat dalam hal ini, konflik kepentingan, itu adalah kawan-kawannya di sekitar penguasa juga. Berani nggak? MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Manusia Indonesia, ya, kita mengerti lah kira secara jujur, para kepala desa, para bupati sudah mulai merasakan bahwa banyak masalah, iya, bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Program makan bergizi gratis atau yang sering disebut MBG kembali jadi sorotan. Tapi kali ini bukan karena menu makanannya, bukan juga karena jumlah penerimanya. Yang ramai justru kabar soal penghematan anggaran yang nilainya bikin geleng-geleng kepala, mencapai sekitar 40 triliun rupiah. Sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar kepala BGN yang mengumumkan. Sekilas memang terdengar membingungkan. Bukankah program ini baru berjalan? Kenapa justru sekarang anggarannya dipangkas? Apa pemerintah mulai kesulitan? Atau ada sesuatu yang selama ini tidak diketahui publik? Nah, disinilah cerita sebenarnya baru dimulai. Kalau kita perhatikan, hampir tidak ada program nasional yang tiba-tiba bisa menghemat puluhan triliun rupiah hanya beberapa saat setelah dijalankan. Biasanya, kondisi seperti ini menunjukkan ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Entah perencanaannya terlalu besar sejak awal, atau pelaksanaannya memang belum benar-benar siap mengikuti ambisi yang sudah dipasang tinggi. Namun ternyata, pemerintah menegaskan bahwa penghematan ini bukan berarti mengurangi kualitas makanan anak-anak Indonesia. Yang dipangkas justru biaya operasional, tata kelola, distribusi, hingga sistem pengawasannya. Jadi, porsi makan dan kandungan gizinya diklaim tetap dipertahankan. Pak, itu efisiensinya akan mengurangi anggaran proporsi yang diberikan ke penerima? Jadi tetap Jadi justru dipastikan makanannya tetap bergizi. Tapi tunggu dulu, kalau memang yang dihemat hanya biaya operasional, kenapa angkanya bisa mencapai puluhan triliun rupiah?
Dan inilah yang membuat banyak orang mulai bertanya-tanya. Yang menarik adalah, kabar efisiensi ini muncul tidak lama setelah kasus dugaan korupsi yang menyeret 3 petinggi Badan Gizi Nasional mencuat ke publik. Dugaan penyimpangan itu berkaitan dengan tata kelola pengadaan hingga pengelolaan dapur MBGE. Kasus tersebut kini masuk dalam penanganan aparat penegak hukum. Apakah dua peristiwa ini saling berkaitan? Memang belum ada pernyataan resmi yang menyebut penghematan dilakukan karena kasus tersebut. Tetapi, waktunya yang hampir bersamaan membuat banyak pihak menilai pemerintah sedang melakukan evaluasi besar-besaran terhadap program andalan Presiden Prabowo ini. Fakta ini jarang dibahas, seringkali masyarakat hanya melihat angka penghematan yang fantastis. Padahal, persoalan utamanya justru berada pada kesiapan sistem di lapangan. Pada tahun 2025, program MBG mendapatkan anggaran sekitar 71 triliun rupiah. Namun sebagian anggaran itu ternyata belum terserap sepenuhnya. Artinya apa? Bukan karena uangnya kurang, tetapi justru karena kapasitas pelaksanaannya belum mampu menggunakan seluruh anggaran yang sudah disiapkan. Nah, disinilah letak persoalannya. Di tahun berikutnya, anggaran MBG justru melonjak drastis menjadi sekitar 335 triliun rupiah. Kenaikannya hampir 5 kali lipat. Bayangkan saja, dalam waktu yang relatif singkat, pemerintah harus membangun ribuan dapur baru, memperluas rantai pasok, merekrut tenaga kerja, mengatur distribusi makanan ke seluruh Indonesia, sekaligus memperkuat sistem pengawasan. Kalau salah satu saja tidak siap, efek domino pasti akan muncul. Dan ternyata, itulah yang sekarang sedang dibenahi. Namun ternyata, pemerintah memilih tidak menghentikan program ini. Yang dilakukan justru memperbaiki cara kerjanya. Kepala Badan Gizi Nasional bahkan disebut telah melaporkan kepada Presiden mengenai potensi efisiensi lanjutan yang nilainya cukup signifikan. Yang menarik adalah, pemerintah juga membentuk tim pemantau hingga tingkat kabupaten dan kota. Tujuannya sederhana, memastikan kondisi di lapangan benar-benar sesuai dengan laporan yang masuk ke pusat. Kalau ada dapur yang tidak berjalan baik, akan dievaluasi. Kalau ditemukan masalah serius, bisa saja operasionalnya dihentikan. Pertanyaannya sekarang, apa saja yang sebenarnya diubah? Ada beberapa langkah yang mulai dipertimbangkan. Salah satunya adalah mengevaluasi siapa saja yang benar-benar layak menerima manfaat program. Bahkan muncul wacana untuk menyesuaikan kembali cakupan penerima agar bantuan lebih fokus kepada kelompok yang paling membutuhkan. Selain itu, frekuensi penyaluran makanan juga sedang dikaji agar lebih realistis dan sesuai kemampuan pelaksanaan di lapangan. Pemerintah juga mulai membedakan besaran insentif setiap dapur berdasarkan kapasitas dan kinerjanya. Jadi, pembiayaan tidak lagi dibuat seragam. Sekilas terdengar sederhana, namun kalau diterapkan dengan benar, perubahan seperti ini bisa menghemat anggaran dalam jumlah yang sangat besar tanpa harus mengurangi kualitas makanan. Tapi tunggu dulu. Masalah MBG ternyata tidak berhenti di soal efisiensi saja. Ada kritik lain yang justru lebih menarik. Beberapa peneliti menemukan bahwa lokasi pelaksanaan MBG ternyata belum sepenuhnya berada di wilayah yang paling rawan pangan. Dengan kata lain, masih ada daerah yang sebenarnya relatif mampu tetapi sudah mendapatkan fasilitas lebih dulu, sementara daerah dengan tingkat kerawanan pangan tinggi justru belum menjadi prioritas. Dan inilah yang membuat banyak orang terkejut. Karena sejak awal, tujuan utama MBGI adalah membantu anak-anak yang mengalami kekurangan gizi serta menurunkan angka stunting. Kalau distribusinya belum tepat sasaran, maka sebesar apapun anggarannya, hasilnya tidak akan maksimal. Karena itu muncul usulan agar desain program diubah dari model universal menjadi lebih terarah. Artinya, bantuan diprioritaskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, bukan dibagikan secara merata tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah. Kalau kita perhatikan, usulan ini sebenarnya bukan untuk mengurangi manfaat program, melainkan agar setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan dampak yang jauh lebih besar. Di balik semua polemik ini, ada satu cerita yang jarang diketahui publik. Program MBG lahir bukan sekadar dari hitung-hitungan ekonomi atau janji kampanye. Presiden Prabowo beberapa kali menceritakan bahwa gagasan tersebut muncul setelah melihat langsung anak-anak yang kesulitan mendapatkan makanan layak.
Bahkan beliau pernah mengaku sangat terpukul ketika mengetahui ada anak-anak yang harus memakan sisa makanan demi bertahan hidup. Ada anak dikasih makan, telurnya dipotong, dibungkus. Loh, guru kenapa? Untuk adik saya di rumah. Ada anak dikasih bingkis, dikasih tidak makan. Kenapa? Ibu saya di rumah. Dikasih tidak makan. Kenapa? Ibu saya di rumah. Di rumah nggak ada nasi. Dia bicara dengan tidak sedih, dia bisa, ini tidak bisa terjadi. Saya nggak terima. Pengalaman itulah yang kemudian membentuk keyakinannya bahwa negara harus hadir memastikan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Kalian minta MBG dihentikan karena kalian tidak pernah merasakan lapar seperti mereka. Kalian makan ayam kenyang, mereka 1 bulan pun belum tentu 1 kali makan ayam. Jadi dengarkan suara mereka, jangan dengarkan pikiran Anda sendiri. Jadi rasakan bagaimana perasaan mereka mendapatkan makanan bergizi tanpa mengeluarkan uang. Namun ternyata niat baik saja tidak cukup. Program sebesar ini membutuhkan data yang akurat, pengawasan yang kuat, sistem distribusi yang rapi, serta tata kelola yang bersih. Tanpa semua itu, anggaran sebesar apapun tetap berisiko bocor atau tidak tepat sasaran. Nah, disinilah ujian sebenarnya dimulai. Apakah efisiensi yang sedang dilakukan akan membuat MBG menjadi program yang lebih efektif? Ataukah justru masih akan muncul persoalan baru di lapangan? Jawabannya tentu belum bisa diketahui hari ini. Yang jelas, pemerintah kini dihadapkan pada tantangan besar. Bukan hanya menjaga agar program tetap berjalan, tetapi juga memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar berubah menjadi manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia yang paling membutuhkan. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan MBGE bukanlah seberapa besar anggarannya, melainkan seberapa banyak anak yang benar-benar mendapatkan gizi lebih baik, tumbuh lebih sehat, dan memiliki masa depan yang lebih cerah.